sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali untuk membahas hukum tajwid pada Al-Quran, pada surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bacaan qul, maka lamnya itu lam sukun dan tidak boleh memantul. Huwallah. Di sana ada lafaz Allah atau lam jalalah ya. Lam jalalahnya itu dibaca secara tafkhim. Karena sebelum lafaz Allah atau lam jalalah itu didahului oleh huruf yang berbaris fathah. Ya, tafkhim itu artinya apa? Artinya tebal ya. Wallah, wallah, bukan walla. Ahad. Di sana kita ketemu sama qalqalah kubra. Sebabnya karena ada huruf qalqalah yang sukunnya karena berhenti. Jadi dalnya itu kan awalnya dia berharokat dhammah tain ya, atau dhammah tanwin. Karena berhenti jadi sukun. Karena dal sukun itu adalah huruf qalqalah, maka dia cara bacanya adalah dipantulkan dan pantulannya besar ya. Ahad. Lanjut ke ayat 2. Allahus samad. Allah sama seperti ayat 1 ya. Ini cara baca lam jalalahnya atau lafaz awalnya adalah tafkhim. Tafkhim itu artinya tebal, jadi cara bacanya adalah ditebalkan. Allah, bukan Allah. Allahus. Hussa. Di sana kita menemukan hukum tajwid yang berikutnya yaitu alif lam syamsiah. Sebabnya karena ada alif lam menghadapi huruf syamsiah yaitu shad. Cara bacanya, alif lamnya tidak dibaca, melainkan kita baca langsung ke huruf syamsiahnya yaitu shad ya. Jadi Allahussa, hussa langsung ke sa ya. Salah satu ciri dari alif lam syamsiah ini adalah setelah alif lam hurufnya ada tasydidnya. Allahus samad. Kita bertemu lagi sama qalqalah kubra ya, qalqalah kubra. Sebabnya karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya karena berhenti ya. Jadi awalnya dalnya itu kan barisnya dhammah, karena berhenti dia jadi sukun kan kalau berhenti itu. Maka jadilah dia qalqalah kubra. Cara bacanya adalah memantul dengan besar pantulannya. Jadi samad, samad ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Lam tidak boleh mantul, jadi lam bukan lam ya. Nah, di sini kita menemukan hukum izhar syafawi. Sebabnya karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu ya. Cara bacanya ya. Izhar itu kan artinya jelas, jadi kita bacanya dengan jelas. Kemudian lam yalid. Di sana kita menemukan qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Dalnya sudah sukun, sukunnya bukan karena kita wakafkan ya. Makanya dia qalqalah sughra. Ini ada di tengah pembacaan. Cara bacanya adalah dipantulkan tapi pantulannya kecil aja. Walam. Kita ketemu lagi sama hukum izhar syafawi. Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu ya. Jadi cara bacanya diizharkan. Izhar itu artinya tadi jelas. Yuk. Ketemu sama hukum mad tabi'i atau mad asli. Sebabnya karena ada wawu sukun ya. Wawu sukun itu adalah huruf mad didahului oleh huruf yang berharokat dhammah ya. Jadi ingat-ingat kalau wawu sukun pasangannya sama dhammah. Sebelumnya harus dhammah, dipanjangkan dua ketukan. Yulad. Di sana kita bertemu sama hukum qalqalah kubra. Sebabnya karena ya qalqalah sughra bisa menjadi qalqalah kubra ketika kita berhenti membacanya ya. Asal kita berhenti membaca maka dia jadi qalqalah kubra ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam ya. Ketemu sama hukum izhar syafawi. Sebabnya karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu ya. Cara bacanya diizharkan. Tadi itu izhar itu artinya jelas ya. Jadi bacanya harus jelas, harus terang sesuai dengan tempat keluarnya huruf tersebut. Huruf apa? Huruf mim ya. Jadi mimnya itu kita baca jelas sesuai dengan makhrajnya. Walam. Tidak boleh mantul, tidak boleh walam. Tidak boleh ditahan. Walam. Jangan ya. Walam. Yakulla. Di sana kita menemukan idgham bila guna. Sebabnya karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah yaitu
lam. Ya, ingat-ingat idgham di laguna cuma 2 hurufnya, lam sama ro. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan lam atau ro, maka itu dibaca idgham di laguna. Cara bacanya gimana? Idgham itu artinya dimasukkan, ya. Di laguna itu jadi tanpa dengungan. Jadi kita masuk aja, jangan didengungkan, ya. Agak ditekan tapi jangan didengungkan. Masuk, jangan didengungkan. Jadi cara bacanya adalah kita tidak lagi membaca nun sukunnya secara jelas. Kalau nun sukun dibaca jelas itu kan izhar, ya. Kita bacanya masukkan ke huruf lamnya, ya. Jadi walam yakulla, bukan yakunla, bukan, ya. Tapi yakulla, langsung ke lamnya, tanpa ditahan atau tanpa didengungkan. Jadi jangan yakul, jangan, ya. Yakulla, langsung. Walam yakullahu. Bihu kita bertemu dengan hukum mad silah qasirah. Sebabnya karena ada hak domir, ya. Hak domir diapit oleh 2 huruf hidup. 2 huruf hidup yang dimaksud adalah yang sebelumnya adalah lam, barisnya fathah, huruf setelahnya adalah kaf, barisnya dhammah. Jadi huruf sebelum dan sesudahnya berharokat hidup, ya. Hidup tuh bisa fathah, kasrah, dhammah, jangan sukun aja, ya. Ya. Cara bacanya adalah haknya, hak domirnya dibaca 2 ketukan. Hu, kufuan. Kita menemukan hukum izhar, ya. Sebabnya karena ada tanwin fathah atau fathah tanwin menghadapi huruf izhar yaitu alif. Jelas, apanya yang dibaca jelas? Tanwinnya dibaca jelas, ya. Jadi kufuan, kufuan a. Alif yang tidak ada harokatnya itu dianggap tidak ada, diabaikan. Jadi kita langsung baca ke yang selanjutnya, alif yang ada harokat fathahnya, ya, atau hamzah. Ahad. Kita bertemu sama qalqalah kubro, sebabnya karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya karena berhenti membaca. Jadi dalnya awalnya harokatnya dhammah tanwin, karena kita berhenti membaca maka jadi sukun si dalnya, maka jadilah dia qalqalah, dan qalqalahnya qalqalah besar, ya, qalqalah kubro. Cara bacanya adalah dipantulkan, pantulannya besar. Jadi ahad. Surat Al-Ikhlas ini ujung-ujung ayatnya itu ada qalqalah kubro, jadi harus dipantulkan besar, harus konsisten, semuanya harus ada pantulannya, ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sorry, it's DJ.